Profesor Hendrawan Supratekno, pemegang rekor profesor termuda untuk bidang ekonomi. Nah, Prof, kita tahu semua tentang pagebluk corona yang sama sekali di luar dugaan kita sejak awal tahun 2020 menerkam Indonesia. Nah, saya mohon pandangan Prof, apa yang terjadi, yang terdampak oleh corona ini pada ekonomi Indonesia dalam arti seluas-luasnya, tentu saja termasuk perbankan, keuangan, dan lain-lainnya, karena Prof sekarang menjadi Komisi 11 DPR Republik Indonesia. Silakan Profesor Hendrawan Supratekno. Terima kasih Pak Jaya. Jadi pertama tentu saya menyampaikan terima kasih karena diundang sebagai salah satu narasumber untuk acara Jaya Supranasio. Setiap orang sudah mengenal Pak Jaya sebagai penemu sekaligus orang yang sangat getol memperkenalkan kelirumologi. Jadi aliran berpikir di Indonesia yang melihat satu konsep dari sisi yang berbeda. Jadi ini luar biasa. Ini mungkin filsafat Jerman yang diterapkan dalam konteks Indonesia. Nah, ini yang luar biasa Pak Jaya. Jadi yang pertama tentu selamat sore untuk semuanya. Salam kebangsaan untuk kita semua. Saya termasuk generasi yang beruntung dalam tanda petik karena dalam kehidupan saya masih menjumpai satu kejadian yang luar biasa yang kita sebut bencana non alam, pandemi, karena cukup banyak teman yang tidak bisa menikmati atau tidak bisa mengalami peristiwa yang luar biasa seperti ini, di mana dalam waktu yang begitu cepat kehidupan umat manusia itu mengalami pergeseran yang luar biasa. Dalam waktu yang begitu cepat kehidupan kita seperti berubah 180 derajat. Itu terjadi sejak bulan Maret 2020, sesuatu yang luar biasa menurut saya, karena kita mengalami peristiwa yang menjungkir balikan kebiasaan atau standar normalitas kita. Luar biasa karena apa? Karena budaya kita, Pak Jaya, adalah budaya pop yang dibangun di atas prinsip-prinsip, salah satunya adalah prinsip kerumunan. Bahkan kerumunan ya menjadi salah satu tesis yang penting sekali dalam melahirkan kesuksesan. Semakin banyak orang berkerumun, ya semakin banyak usaha berkerumun, maka muncul fenomena ekonomi yang disebut economies of scope. Itu sebabnya unit-unit usaha, perusahaan-perusahaan berkumpul di satu kawasan industri misalnya. Toko-toko berkumpul di satu mall. Jadi karena ada economies of scope. Jadi orang bisa datang lebih banyak, berkerumun, diberi pilihan yang lebih banyak, sehingga mereka akan lebih ekonomis di dalam baik mengeluarkan waktunya, energinya maupun daya belinya. Nah, tiba-tiba ini semua berubah. Dan semua sudah tahu, saya kira ini saya lihat di layar banyak ekonomi ini kelihatannya. Ada Dr. Muana Nanga dari mantan Presiden University, tapi mungkin sekarang akan masuk ke Universitas Pembangunan Jaya. Ada Pak Andreas Unu, ini saya lihat praktisi asuransi. Ada Pak Yupi Tergulo dari Setia Trisakti, ya, dan yang lain-lain ini luar biasa. Ada Pak Surya Chandra juga dari Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Agraria.
Nah, jadi Pak Jaya, semua yang kita bangun selama ini dijungkir balikan karena pandemi ini. Sekarang kita hidup menyendiri, ya, menjauhi orang lain, bahkan ya physical distancing, social distancing. Ya, ya, ya. Saya lihat Pak Jaya juga seperti bertapa, bersembunyi di padepokannya. Jarang sekali saya lihat Pak Jaya jalan-jalan di mall seperti yang dulu pernah saya lihat beberapa kali. Teman-teman juga demikian. Jadi kalau indikator ekonominya dampaknya luar biasa Pak Jaya. Saya kira sudah sering sekali disebut dalam banyak pemberitaan, ya, pertumbuhan ekonomi anjlok sekian persen, investasi anjlok sekian persen. Saya memang sengaja menghindari hal yang teknis karena saya sadar pembawa acara ini adalah budayawan. Jadi saya berusaha menghindari hal yang teknis, meski saya mempersiapkan sejumlah slide, tetapi teman-teman semua yang di sini saya kira tahu, ya, dampaknya luar biasa, ya, pengangguran meningkat sekian juta, ya, meskipun angka BPS tidak terlalu besar, tapi saya yakin BPS itu underestimate, ya, kemiskinan naik sekian juta, ya, saya juga melihat itu underestimate. Jadi kita berusaha untuk memitigasi risiko yang luar biasa ini, Pak Jaya, meskipun sebenarnya kalau kita lihat dari sisi positifnya, ada hal yang positif Pak Jaya. Apa? Misalnya dalam berbagai pertemuan di DPR, kami begitu banyak menghemat, ya, anggaran yang biasanya digunakan untuk fotokopi, ya, untuk snack, kudapan, ya, kemudian acara-acara berjalan tepat waktu, ya, kemudian orang mengikuti edukasi masif melalui ekosistem digital, ya. Coba kalau tidak ada pandemi seperti ini, mungkin Pak Jaya tidak pernah muncul di depan teman-teman yang jumlahnya cukup banyak ini, ya. Jadi kita juga begitu, ya, bisa berkomunikasi dengan pemenang Nobel, ya, dalam acara webinar, sumbinar, dan seterusnya, ya. Ini luar biasa Pak Jaya. Jadi secara singkat untuk menjawab pertanyaan Pak Jaya, banyak hal yang berubah kehidupan kita. Itu sebabnya dalam normalitas pasca pandemi ini kita akan menyaksikan apakah pengalaman yang kita peroleh selama pandemi ini bisa dipetik manfaatnya, hikmahnya, sehingga misalnya membuat kita lebih tepat waktu di dalam memulai acara, ya. Kita menggunakan teknologi dengan intensitas yang lebih tinggi, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu Pak Jaya. Iya, ya, terima kasih sekali. Nah, ternyata benar juga seperti yang saya curigai, Prof itu makin tua makin menjadi seorang filosof akhirnya. Ya, seperti Adam Smith juga bukunya kan Wealth of Nation. Tapi makin tua yang keluar adalah moral sentiment. Itu kan sudah menunjukkan Anda sudah menjadi seorang pemikir yang benar-benar kita butuhkan pada saat ini. Dan benar sekali Prof, sekarang itu antara lain pameo atau peribahasa Jawa, mangan ora mangan asal kumpul, itu sudah berubah sekarang menjadi kumpul ora kumpul asal ora kumpul, begitulah anunya. Ya, karena sekarang kita semua menghindari kerumunan. Tapi menarik sekali tadi apa yang Anda utarakan, bahwa kerumunan ini menjadi suatu energi ekonomi. Apakah karena kita menghindari kerumunan ini kemudian kita kehilangan energi ekonomi? Silakan. Ya, jadi kalau kita bandingkan contohnya ini Pak Jaya, saya kan mengamati gerai-gerai yang semula di mall dengan gerai-gerai yang ada di luar mall. Ini hanya ilustrasi saja. Oke. McDonald yang ada di mall-mall itu kolaps. Oh. Iya, tetapi McDonald yang ada di luar mall, Kentucky Fried Chicken yang ada di luar mall, atau penjual sate yang ada di luar mall seperti Laka-Laka itu hidup. Ya.
Nah, apa ini? Artinya apa? Artinya ternyata ada entitas bisnis ya yang memang ya survival value-nya, daya hidupnya bisa di luar kerumunan. Oh. Ini menarik sekali. Itu sebabnya menarik kalau ada studi berapa gerai yang ditutup oleh Gramedia, misalnya yang di mal-mal itu, beberapa mal sudah tutup. Kalau Pak Jaya di Semarang itu, Gramedia yang di Mall Paragon sudah tutup misalnya. Tapi Gramedia yang di Pandanaran, ya malah saya lihat membuat tambahan untuk buku-buku bekas. Ini kan luar biasa, ya karena orang bisa keluar masuk bebas tanpa ketakutan. Sementara kalau di mall, ya makan saja kita harus lihat. Kalau yang di sebelahnya sudah sedikit batuk-batuk, ya kita, ya itu Pak Jaya itu yang terjadi dan ada yang sedemikian paranoid, ya itu kalau teman saya di DPR itu namanya Aryo Bimo, itu kemana-mana seperti membawa tangki baygon begitu. Ya. Kanan kiri disemprot, mau pidato disemprot, mau ngomong disemprot, mau duduk disemprot. Ya karena memang pengalaman di DPR ada beberapa yang meninggal dunia secara mendadak ya. Iya. Kita ikut berbelasungkawa itu. Betul. Tapi menarik sekali bahwa Mas Aryo Bimo ternyata kemana-mana bawa semprotan, nggih. Betul. Tapi beliau juga selalu nyemprot-nyemprotkan itu. Selalu. Berarti begini, itu teman saya dari Unilever menyatakan omsetnya Baygon naik itu gara-gara Mas Aryo Bimo rupanya ya kan. Betul. Jadi bahkan sekarang orang sebelum pesan atau order di restoran itu sudah mengeluarkan hand sanitizer, ya mengeluarkan apa itu, ya maaf saya menyebut merek, Dettol itu, tisu basah. Ya Baygon kan merek juga. Seperti memberi isyarat kepada orang lain bahwa yang bersangkutan itu betul-betul sadar kesehatan begitulah. Aduh. Nah ini penting kalau ini bisa dipertahankan nanti dalam kehidupan normal, ini menarik ya karena kesadaran kita untuk menciptakan lingkungan yang bersih, kehidupan yang bersih ya ini penting sekali. Nah ini begini Prof. Nah saya akan tanya sesuatu yang kelihatannya tidak ada hubungannya dengan Anda, tetap karena yang mengumumkan juga Menteri PMK, yaitu larangan mudik. Ini menurut saya larangan mudik ini yang terpukul terutama adalah perusahaan-perusahaan yang diuntungkan oleh mudik. Dan dengan adanya larangan mudik ini mereka akan kehilangan panen raya. Bagaimana menurut Prof? Ya setuju Pak Jaya, itu sebabnya kan di media saya mengatakan saya termasuk orang yang setuju mudik diperbolehkan. Ya, jadi saya agak berbeda pendapat karena bahkan saya mengirim WA kepada Menteri Koordinator Perekonomian Pak Erlangga Hartarto agar persyaratan-persyaratan yang tidak jelas kemanfaatannya dihilangkan. Misalnya kalau kita naik pesawat terbang, sebelum mendarat kita harus mengisi e-hack, informasi mengenai kesehatan, yang kalau untuk frequent traveler seperti saya, bolak-balik ngisi terus, ya ini membosankan. Saya sudah divaksinasi 2 kali, sudah dapat sertifikat vaksinasi, tetapi masih juga, ya tes swab, PCR, antigen dan seterusnya. Ini lucu kalau dulu pada saat awal kalau kita tes rapid test saja berlaku untuk 2 minggu. Sekarang antigen hanya berlaku 2 hari, 3 hari. Ini kan aspek komersialitas atau aspek bisnis dari screening proses seperti ini terlihat sekali. Ini sangat memberatkan Pak Jaya, itu sebabnya. Tapi Pak Erlangga menjawab, nantilah pelan-pelan Prof katanya. Karena ya pemerintah ini tidak mau dicitrakan sebagai pemerintahan atau kabinet yang teledor terhadap kemungkinan terburuk dari kesehatan. Itu sebabnya saya bisa memahami seperti larangan mudik ini kan, bagaimana larangan mudik? Orang UMKM itu sekarang yang mati menurut penelitian Asian Development Bank itu kurang lebih 55%. Waduh.
Iya, memang dampak terhadap masing-masing sektor berbeda, tetapi kalau saya keliling, saya beberapa kali ini sudah mengunjungi sejumlah kota, Palembang, Denpasar, Malang, Jogja, dan seterusnya. Itu kan bandara-bandara sudah seperti kuburan. Pak Jaya, kalau Pak Jaya ke Semarang misalnya yang paling dekat tempat Pak Jaya, itu tenants, penyewa-penyewa di bandara itu bahkan yang kita lihat hanya bekas tulisannya aja. Misalnya Polo, ada bekas tulisan P kelihatan masih gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Starbucks di bandara pun sudah mati. Ya padahal Starbucks biasanya termasuk salah satu tenan yang menarik banyak pengunjung. Ya. Jadi berat sekali Pak Jaya, apalagi kalau kita pergi ke rest area, ya pada awal-awal itu luar biasa. Rest area yang terbesar misalnya di Pantura, di Brebes, ya, yang bekas pabrik gula itu tadinya kasihan sekali. Sekarang sudah mulai hidup lagi, ya. Nah ini mau dalam tanda petik mau dimatikan lagi. Iya. Nah, ya. Prof, jadi Anda justru tidak setuju terhadap larangan mudik ini? Saya tidak setuju. Wah, itu sebabnya saya mengatakan hebat. Silahkan dijalankan dengan tadi masyarakat kan sekarang sudah belajar mengenai protokol kesehatan. Justru ini batu ujian, ya apakah kesadaran kolektif itu muncul ya dalam peristiwa-peristiwa besar. Ya. Tapi begini, Prof, terus terang ya, kita tuh kan kesannya itu kan DPR itu kan ya gitulah, itu kan selalu setuju dengan pemerintah. Rupanya tidak ya, Prof ya. Setuju dan tidak setuju, tapi pada at the end of the day tentu sikap ketua fraksi ya, pimpinan fraksi. Tetapi sebelum sampai sikap itu kan dialektikanya cukup tajam Pak Jaya, jadi logika, dialektika dan perdebatan itu hidup. Wah bagus. Jadi ternyata suasana demokrasi belum hilang ya, Prof. Pak Jaya mengkhawatirkan matinya demokrasi rupanya. Loh bukan mengkhawatirkan, saya sudah berbelasungkawa. Oh, jadi contohnya lah Pak Jaya, contoh ini sederhana aja. Yeah. Menghadapi pandemi ini kan pemerintah mengeluarkan Perpu. Yeah. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya, Perpu 1 tahun 2020. Waktu mau dijadikan undang-undang, itu saya termasuk yang tidak setuju. Karena apa? Karena Perpu itu mengikis atau katakanlah menghilangkan hak budget DPR. Oh. Ya, hak budget DPR. Jadi masa untuk mengatasi pandemi ini, ya, kewenangan DPR ditiadakan, ya. Jadi, tapi mulai APBN tahun 2021 kan mulai ada proses normalisasi lagi. DPR kembali diajak bicara kalau untuk urusan anggaran. Tadinya tidak. Oh, ya. Tadinya dibungkem. Iya, karena begitu APBN disahkan Oktober 2019, terus kemudian pandemi bulan Maret, kemudian Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah PP 54 untuk merevisi anggaran, kemudian PP 72 untuk merevisi anggaran, ya itu tanpa melibatkan DPR. Itu sebabnya saya berguru dengan Ibu Sri Mulyani waktu rapat kerja melalui Zoom ini. Bu Sri Mulyani tanya, bagaimana kabarnya Prof? Sehat-sehat Bu, saya sudah diliburkan oleh Ibu. Ya diliburkan karena memang DPR tidak dilibatkan. Wah semua tertawa ya, semua teman-teman anggota komisi tertawa. Tapi kalau secara realistis memang saya bisa mengerti. Karena angka-angka anggaran ini berubah secara cepat Pak Jaya. Ya, untuk program pemulihan ekonomi nasional itu kan anggarannya berubah-ubah. Saat itu kan Kementerian Keuangan harus mengumpulkan masukan anggaran dari kementerian-kementerian yang lain. Ya, ini kan pengalaman baru untuk kita. Kita tidak mempunyai patokan. Kalau patokannya negara maju seperti Amerika Serikat misalnya, dana intervensi sekian persen dari produk domestik bruto, seperti permintaan Kadin kan permintaan minimal 10% dari produk domestik bruto. Ini kan terlalu berat. Kalau 10% dari produk domestik bruto katakanlah
Kalau kita sekarang produk domestik brutonya 12.000 triliun, ya berarti 1.200 triliun. Ya, kan berat. Itu kalau 10%. Itu sebabnya kita dalam PEN itu program pemulihan ekonomi nasional tahun lalu 695 triliun. Ya, itu pun yang terrealisasi hanya 85% lah kurang lebih dari 695 triliun itu. Ini uang yang jumlahnya besar dalam konteks kita ya, karena memang kemampuan kita, kemampuan fiskal kita kan terbatas. Ini pun kita biayai dengan utang. Aduh. Itu sebabnya salah satu dampak ekonomi dari pandemi ini untuk negara sedang berkembang adalah utang kita menjadi semakin besar. Luar biasa jadi utang kita. Apakah itu nggak bisa dihindari? Dalam jangka pendek tidak bisa. Oh, bahkan Kalau dalam jangka panjang, kita berharap tax ratio, uang yang kita kumpulkan dari pajak itu bisa meningkat. Administrasinya kita perbaiki. Memperbaiki administrasi pajak itu sudah 30 tahun kan belum banyak berubah Pak Jaya. Ketika Pak Harto dulu memperkenalkan self-assessment, jadi kita melaporkan dengan jujur apa yang kita peroleh dan seterusnya, sampai sekarang ya kan belum banyak sampai kita mengadakan program seperti ketika SBY ya, ada sunset policy ya, kemudian tax amnesty jilid 1 tahun 2016 dan kemungkinan juga ada sunset policy lagi ini sebentar lagi ya. Jadi itu tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan penerimaan pajak, tax ratio kita bisa meningkat sehingga ketergantungan kita kepada utang secara perlahan bisa kita kurangi. Tapi dalam kondisi seperti sekarang susah Pak Jaya. Ya. Karena APBN kita defisitnya kan sudah di atas 5% dari produk domestik bruto. Oke. Padahal undang-undangnya dulu mengatakan maksimal 3%. Tapi dalam Perpu 1 yang kemudian kita ubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 2020 itu pita defisitnya bisa kita longgarkan. Nah, oke. Nah, tadi Anda kan guyonan bahwa Anda dicutikan oleh Ibu Sri Mulyani. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Nah, Ibu Sri Mulyani sadar juga kan, karena kan ada upaya dari sejumlah kelompok masyarakat untuk mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Ya, termasuk Pak Amin Rais ya, termasuk sejumlah pakar hukum. Nah, itu disadari, itu sebabnya ketika kita membicarakan APBN 2021 yang sekarang berjalan Pak Jaya, ya DPR sudah dilibatkan dan ada pasal tertentu dalam Undang-Undang APBN yang menunjukkan tekad bersama bahwa anggaran ini dibicarakan bersama-sama pemerintah dengan DPR. Termasuk upaya secara bertahap mengurangi defisit dari yang sekarang ini 6,05%, ya kemudian turun 5,7%. Nanti tahun 2023 itu diharapkan kembali di bawah 3%. Meskipun teman-teman DPR sudah rerasan dengan teman-teman yang lain, nampaknya mission impossible. Ya karena pemerintah daerah yang sudah menikmati kucuran dana begitu besar, masyarakat yang sudah menerima bantuan sosial, begitu itu dihentikan, ya seperti yang terjadi belum lama ini, ya Kementerian Sosial diprotes kanan kiri karena bantuan non tunainya akan dihentikan, ya ini sudah tidak bisa Pak. Kalau standar sudah di atas biasanya untuk menurunkan lagi, agak berat Pak Jaya. Yes. Waduh Pak, jadi tugas Anda ini bukan main, Prof. Di sisi lain, Anda sebagai seorang ekonom tentu kan punya pemikiran tersendiri. Tapi Anda tidak bisa mengikuti pikiran Prof sendiri. Anda terpaksa harus mengikuti juga pemikiran-pemikiran lain dan terutama pemikiran-pemikiran dari pemerintah. Cuma begini, Prof. Yang saya suka pada diri Anda, entah Anda sengaja atau tidak sengaja, tapi adalah kedekatan Anda kepada rakyat kecil.
Itu Iya begitu Pak Jaya, itu kan ideologi partai tempat saya bernaung Pak Jaya. nah makanya kan di situ kan, tapi kan bisa aja cuma slogan kan Bapak ya. Dan saya tahu tidak semua orang seperti profesor ya itu kan dipakai untuk kedok yang lain. Tapi kalau saya perhatikan dari cara Anda bicara, seperti Anda baru pulang dari Bali aja, saya tahu Anda kan mikirkan bagaimana kredit-kredit ini supaya terkucur kepada rakyat, ya toh, di situ. Nah, tadi juga Anda menyatakan Anda juga resah karena anggaran itu ternyata hanya terpakai cuma berapa persen saja. Itu kalau Anda kalau pikir kan malah untungkan kan, nggak keluar uang kan anunya. Tapi ya Anda kan berpihak kepada rakyat kecil. Nah, sekarang Anda pemikiran Anda bagaimana membangun ekonomi ini? Kita mulai dengan yang membantu yang besar atau kita mulai dengan yang membantu yang kecil? Silakan. Pak Jaya, jadi kalau saya bertemu dengan teman-teman dari Nahdlatul Ulama NU, yang terakhir waktu Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden, datang ke kantor DPP kami sebelum pandemi itu. Saya berguru dengan Pak Ma'ruf Amin, Pak Wapres, kalau orang NU kan mengatakan hubul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Oke. Kalau kami di PDI Perjuangan, saya bilang hubul masakin minal iman. Cinta rakyat kecil itu bagian dari iman. Wow. Terus Pak Ma'ruf itu agak terkejut melihat saya seperti nggak percaya karena kan saya pakai peci juga. Ya jadi wah ini orang Nahdlatul Ulama di PDI Perjuangan. Tapi Pak Jaya begini Pak Jaya, kalau kita baca konstitusi dengan baik, Undang-Undang Dasar 45, itu ada perbedaan besar antara filsafat Charles Darwin, dengan filsafat konstitusi kita. Kalau Charles Darwin mengatakan survival of the fittest, biarkan yang kuat yang menang, karena nanti spesies apapun itu, apakah itu binatang, apakah manusia, yang tertinggal adalah spesies yang paling adaptif dan yang paling kuat. Kalau di konstitusi kita itu terbalik, bukan survival of the fittest, tapi survival of the weakest. Wow. Iya. Jadi hak hidup bagi yang paling lemah. Itu sebabnya di pasal 34 ayat 1 misalnya, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ya. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Jadi bukan gontok-gontokan, bukan menang-menangan. Nah, itulah yang seharusnya diterjemahkan dalam program-program ekonomi pemerintah. Nah, ini yang sekarang karena pemerintah juga sudah terikat dengan banyak sekali undang-undang Pak Jaya, undang-undang ekonomi, dan undang-undang ekonomi ini dalam 20 tahun terakhir spiritnya sangat liberal, ya. Itu sebabnya saya dengan teman-teman di MPR sekarang sedang mempersiapkan pokok-pokok haluan negara untuk menjembatani antara undang-undang dasar dengan undang-undang. Wow. Agak, ya. Itu sebabnya kenapa kami minta TAP MPR bisa dihidupkan lagi. Wow. Kalau TAP MPR bisa dihidupkan lagi, maka gap antara konstitusi dengan undang-undang sektoral yang makin liberal itu bisa dijembatani. Ini yang sedang kami kerjakan bersama dengan Pak Jarod Saiful Hidayat dan teman-teman semua di Badan Pengajian MPR. Wow, wow. Ya, salam kata Mas Jarod. Ya, siap. Nah begini, saya terharu waktu mendengar apa yang Anda utarakan bahwa ya sebetulnya paham konstitusi maupun paham partai politik yang kebetulan Anda bergabung itu berlawanan dengan teori Darwin. Begini, memang kalau ini dilihat dari kelirumologi, itu Darwin itu keliru karena Darwin bicara das Science,
beliau melihat kenyataan. Tapi Anda dan teman-teman PDIP maupun konstitusi negara kita berpandangan kepada das Sollen. Ini yang kelirumologinya kita ini, kenapa kok kita harus tunduk kepada analisa das Sein? Itu nggak ada gunanya Pak itu kan cuma fakta ya. Tetapi sama seperti ini dah, ini anak kertas. Kan faktanya kertas ini putih, kertas ini tapi kan tidak ada gunanya. Apa yang perlu kan sekarang, apa yang kita manfaatkan dengan kertas ini. Nah, saya terima kasih sekali, Prof, itu bukan main, ya. Kalau gitu ya sudahlah, saya bisa meninggalkan dunia fana dengan tenang selama Anda masih ada di kita ini, bahwa Pak, memang betul Pak, kasihan betul Pak, pada saat ini itu saya terus terang saya masih bisa hidup lah. Ya, dengan segala keterbatasan saya bisa. Tetapi teman-teman kita yang ada di bawah itu bukan main Pak. Mereka dulu sudah miskin, sekarang makin miskin. Mereka dulu punya lapangan kerja, sekarang nggak punya lapangan kerja. Mereka dulu punya tabungan, habis Pak tabungannya sekarang. Dan apa yang dilakukan? Mereka harus hutang. Nah, mereka sampai hutang untuk bayar hutang. Nah, itu kan Bapak tahu sendiri, kalau kita hutang untuk bayar hutang ya, itu kan seperti ember yang sudah nggak ada isi bawahnya, lah diisi terus percuma. Nah, sekarang solusi apa yang bisa Prof tawarkan kepada bangsa ini untuk bisa bukan hanya survive, tetapi succeed, berhasil, bangkit. Pak Jaya, ya. Jadi kehidupan orang miskin kita ini memang luar biasa ya. Saya mengumpulkan sejumlah video yang mengerikan ya. Saya menugaskan staf saya ke lapangan untuk membuat sejumlah video mengenai anak-anak muda yang kumpul di simpang jalan itu, lampu perempatan jalan. Ada videonya, ada sekarang Pak. Ada, tapi tidak saya siapkan. Oh ya. Ya nanti lain kali. Jadi mereka berlari-lari naik truk, ya naik truk bak terbuka, kemudian nanti mengadu nasib di sebuah kota, ya kemudian nanti malam-malam cari truk tumpangan lagi kembali ke kota asalnya, yang tiap hari seperti itu. Dan ini anak-anak muda ya. Jadi luar biasa Pak Jaya. Jadi ini memang mengerikan. Tadi Pak Jaya mengatakan utang dibayar dengan utang. Ya, jadi tutup lubang, gali lubang, bahkan tutup lubang, gali kurang. Ya, gali lubang, tutup kurang. Nah, Pak Jaya, pemerintah selalu menyebut vaksinasi adalah game changer. Pengubah permainan ke depan ini adalah vaksinasi. Tetapi saya mengatakan vaksinasi itu kan berhasil untuk membawa kita ke kehidupan sebelum terjadi pandemi. Tapi kan ada kehidupan normalitas kita patologik, mengandung cacat dan mengandung penyakit yang berat. Itu sebabnya saya kemarin di Denpasar mengatakan kepada teman-teman mitra kami, Bank Indonesia, OJK, Bappenas, dan seterusnya, game changer kita tidak hanya vaksinasi. Game changer kita adalah akurasi data, dan birokrasi pelayanan yang efisien. Karena kalau tidak ada akurasi data, tidak ada kebijakan publik yang efektif. Yes. Jadi yang dikatakan Ahok waktu di DKI betul Pak Jaya dalam hal ini. Sebenarnya tugas pemerintah itu adalah mengadministrasi kemiskinan. Sehingga siapa yang benar-benar miskin, itulah yang harus berhak menerima pertolongan. Tidak seperti sekarang. Bantuan sudah salah sasaran, salah manfaat, salah aturan. Ini berbahaya sekali. Jadi akurasi data, dan saya senang sekali Budiman Sujatmiko ya, mengkhususkan diri setelah tidak di DPR, mengkhususkan diri untuk membenahi persoalan data ini. Kemudian Presiden juga sudah mengeluarkan Perpres Satu Data Indonesia, ya, Satu Data Nasional. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja juga menugaskan Kementerian
UMKM, koperasi, ya dalam 3 tahun harus memiliki data yang akurat untuk sektor informal. Nah ini penting, harus kita monitor terus. Kemudian birokrasi yang efisien. Birokrasi ini sekarang menjadi masalah besar, ya. Jadi birokrasi menjadi penghambat pembangunan terbesar dalam pembangunan kita, Pak Jaya. Itu sebabnya efisiensi birokrasi, ya, penyederhanaan, pelayanan dan seterusnya ini penting sekali. Kalau tidak, ya nanti pasca pandemi yang terjadi yang kaya makin kaya, yang miskin dipelihara jalan raya. Iya. Ya, jadi bukan dipelihara oleh negara tapi dipelihara oleh jalan raya. Nah, ini yang harus kita cermati Pak Jaya. Itu sebabnya mudah-mudahan ya kementerian-kementerian ini belajarlah. Ya kalau pandemi ini coba kalau kita mempunyai data yang akurat, mempunyai birokrasi pelayanan yang efisien, ini mitigasi dan navigasi pandemi ini jauh lebih ringan untuk kita. Dan itu dilakukan oleh Taiwan. Betul. Taiwan Semua, Pak. itu karena mereka datanya itu lengkap, bahkan mereka menggunakan data BPJS untuk mendeteksi kesehatan ini, itu mereka terbaik di dunia. Betul. Ya, jadi oke, Prof, begini. Waktu aja yang membatasi kita, ya sebetulnya, kita mau bicara ini. Ada yang akan bertanya Pak Jaya, ya, mungkin. Silakan. Pak Manananga, Pak Andreas Unu, Pak Jupiter Dulo. Silakan. Ini saya lihat Pak Edi, praktisi asuransi juga. Ya, silakan. Pak Awan. Siapa yang mau bertanya, silakan. Silakan langsung aja ya. Ya. Unmute. Silakan. Siapa? Pak Andreas? Pak Jupiter? Ya, boleh saya nimbrung silakan. Pak Jaya dan Prof? Silakan. Terima kasih kesempatan ini, santai, rileks, tapi menyentuh jiwa dari pergumulan negeri ini, Pak Jaya. Waduh, terima kasih Pak. Silakan. Luar biasa. Karena Prof juga datang tidak dengan tabel data yang sering menyita energi kita. Saya sangat menikmati dan sepertinya seluruh referensi ilmu ekonomi dan budaya dalam waktu singkat keluar semua ini, Pak Jaya. Nah, ngomong-ngomong, itu foto Anda itu di mana, kereta api mana itu? Itu waktu saya pergi ke California di wisata wine trade, Pak Jaya. Keren. Ya, sudah agak lama juga. Silakan. Ya, banyak hal, tapi satu hal yang menggeliti dari Prof dan juga Pak Jaya tadi memadukan isu tentang ekonomi kerumunan. Saya masuk dari situ, Pak Prof dan Jaya. Jadi ekonomi kerumunan itu ringan sekali, tetapi nampaknya sangat basic di negeri ini gitu. Dan nampaknya Prof mengatakan bahwa justru persoalan kita di sana ketika kerumunan tidak lagi menjadi dinamika hidup masyarakat, lalu kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, Prof sama Pak Jaya, saya melihatnya begini. 1 bulan ini saya membaca banyak hal tentang perubahan paradigma kepemimpinan. Katanya pemimpin sekarang ini harus berubah dia punya paradigma. Menggunakan salah satu referensi Fuka misalnya, di seluruh dunia hanya 18% yang mampu mengimplementasikan itu, sisanya itu masih pakai tradisional. Yang saya mau katakan adalah sekarang kan saya pinjam istilah anak muda ini Pak Jaya tentang agilitas itu, agil. Jadi saya susah sekarang menghindar di depan mahasiswa ketika mereka selalu berpikir dalam konteks itu. Lalu saya coba mengatakan bahwa pimpinan sekarang yang mampu merespon era disrupsi adalah yang punya agilitas yang tinggi. Pertanyaan saya sekarang sebetulnya Pak Prof, apakah mungkinkah tadi cerita tentang perubahan yang sedang kita harapkan melalui vaksin changer dan lain-lain, mungkinkah karena belum berubah paradigma itu, Prof atau Pak Jaya?
Jadi mereka masih menggunakan pendekatan tradisional. Jadi tidak gesit, tidak lincah, akhirnya terpaku dengan pola yang lama. Tapi saya nggak tahu apakah ini menjadi jawaban, Prof, untuk kita memasuki era disrupsi, lalu pemimpin kita ini apakah sudah terdisrupsi juga tentang pendekatan paradigma dan lain-lain. Nah, jadi kembali tadi kepada ekonomi kerumunan, Pak Jaya, saya melihat kelihatannya perubahannya begitu cepat. Kalau kita lihat data yang berkembang tentang pertumbuhan ekonomi semester pertama, Prof, kelihatannya optimisme pemerintah tinggi sekali. Tapi saya masih ragu-ragu apa betul tahun ini kita bisa keluar dari trap resesi. Ya, karena kalau kita lihat data tentang pengangguran dan lain-lain, saya ngeri sendiri, Pak Jaya. Yes. Cuma itu tidak terlalu diekspos sekarang itu data-data itu. Pak Profesor tadi mengatakan bahwa kelihatannya underestimate itu. Saya mengikuti itu, saya sendiri bingung. Tetapi fakta mengatakan bahwa di sekitar kita orang-orang yang terpapar karena ekonomi kita yang sedang resesi dan juga vaksinasi seperti sekarang itu belum selesai, kelihatannya itu menjadi kisah yang terus-menerus tragis di sekitar kita, Pak Jaya. Oke. Tapi kelihatannya masyarakat tidak peduli, Pak Jaya. Apakah ini sudah dianggap sebagai sebuah kebiasaan, lalu saya tidak tahu apa yang terjadi sampai akhir tahun dalam kondisi seperti itu. Akhirnya yang kuat tetap yang kuat, tetapi yang lemah tetap terpuruk. Nah, kurang lebih itu yang bisa saya absorb tadi dari diskusi setengah jam ini, dan sangat menarik, Pak Jaya. Terima kasih banyak, Prof. Hendrawan. Terima kasih. Nah, Prof, silakan, Prof. Ini Pak Muwanananga mau menyampaikan sesuatu mungkin. Oke. Pak Andreas Unu, Pak Muwanananga, Pak Andreas. Ya, Pak Jupiter, jadi terima kasih sekali untuk amatannya yang tajam ya. Ini Pak Jupiter ini dulu dari Nias, Pak Jaya. Pakai Pak Yasona. Famili dekat. Betul. Ini luar biasa, ini salah satu dosen yang kalau menjelaskan soal yang sulit bisa disederhanakan, Pak Ya, Jaya. beliau sangat agil, sangat agil. Jadi memang ini kan kalau dikaitkan dengan leadership ya, kepemimpinan masa depan memang kepemimpinan yang visioner ya. Tetapi di lain pihak kepemimpinan kan melekat dengan kekuasaan. Itu kekuasaan itu cenderung mempertahankan masa silam. Ya, itu sebabnya kalau filsuf Bertrand Russell mengatakan revolution rejects yesterday. Revolusi menolak hari kemarin. Ya, untuk petahana itu tidak bagus itu. Jadi itu sebabnya. Itu Pak Jupiter. Jadi memang kita berhadapan dengan situasi baru, konteks baru, tetapi tadi Pak Jupiter betul, paradigma untuk mengelola semua ini termasuk mengelola kekuasaannya masih paradigma yang lama. Itu sebabnya tadi Pak Jaya memulai diskusi kita dengan mengatakan jangan-jangan demokrasi sudah mati, ya. Ya, jadi itu Pak Jupiter. Jadi memang ini tantangan kita semua untuk terus-menerus ya menghidupkan sel dan organisme yang kritis ya. Karena hanya masyarakat yang kritis ya, masyarakat yang terbuka ya, yang bisa terus-menerus menjamin generasi-generasi berikutnya berjalan di track yang tepat begitu. Kalau tidak, kita akan masuk ke masa kelam lagi, masa kegelapan yang akan menyusahkan kita semua. Yes. Masih ada lagi teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan? Ini Dr. Muwanananga, bagaimana Dr. Muwanananga ini? Anak buahnya Pak Bungaran Saragih ini. Ya. Mana ini? Kok gambarnya hilang? Pak Andreas Unu ini. Ayo Pak Andreas.
Silakan Pak Andreas, di-unmute ya. Pas dulu, Prof. Anjingnya yang bunyi. Penipuan-penipuan di asuransi bagaimana Pak Andreas? Waduh, wah, ya. Waduh. Itu kalau itu tema tersendiri, nanti saya undang Pak Andreas itu untuk jadi narasumber. Waduh. Ya, lagi seru ini, lagi seru di asuransi memang, Nah. lagi disoroti, Pak. Ya, nanti Bapak setuju ya, saya undang ya. Bagaimana, Pak? Saya undang Bapak untuk bicara tentang asuransi, penipuan. Ya, anunya nanti. Ada yang lebih ahli, Pak. Nah, Oke. nah, bagaimana Bapak ada komentar Bapak tentang apa yang sedang kita bahas Ya, ini? apa yang dikemukakan oleh Prof. Hendrawan tadi sangat menarik ya. Memang selama pandemi ini memang kegiatan ekonomi itu semakin kelihatannya menurun sekali. Terutama ya di bidang saya, di bidang insurance, banyak klien-klien yang katakan tidak melanjutkan lagi polisnya ya karena memang mereka sudah, ya artinya mereka lebih memikirkan kampung tengahnya daripada daripada insurance ya. Yes. Karena insurance kan ya kebutuhan yang sangat khusus begitu ya. Nah, kampung tengah sekarang kan lebih diurus begitu. Dan juga di dunia usahanya juga seperti itu. Banyak perusahaan-perusahaan yang tadinya mengikuti insurance, ada yang minta preminya dibayar installment karena mereka susah untuk jual cash dan juga mereka susah untuk menagih hutang-hutang yang sudah lewat dulu sehingga mereka punya kegiatan operasional agak menjadi terganggu dengan situasi pada pandemi ini. Nah, saya kira memang untuk untuk kebijakan yang mungkin pemerintah harus kita waspada ya dengan pandemi ini, tapi artinya kalau terlalu tertutup juga mungkin susah juga, ya. Jadi harus ada fleksibilitas gitu. Mungkin daerah-daerah yang sudah green, ya mungkin kebijakannya lebih dilonggarkan sehingga kegiatan ekonomi bisa berjalan dengan baik. Nah, ini dengan larangan-larangan ke daerah, pulang kampung dan sebagainya ini kan menghambat juga perkembangan ekonomi di daerah kan, sebenarnya di mana orang-orang dari kota ini pulang ke desa bawa uangnya untuk spend di desa. Nah, sekarang nggak bisa lagi seperti itu. Tapi oke lah, dari semuanya sih saya pikir seperti itu ya. Kita hadapi bersama. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Prof. Hendrawan dan Pak. Terima kasih. Andreas. Terima kasih. Prof. Hendrawan. Nah, oke. Prof, ini karena waktu yang membatasi begini. Pertanyaan saya terakhir, Bapak. Dari tadi kita berulang kali mendengar perkataan resesi ekonomi. Kalau saya begini, Prof. Saya melihat, terpaksa saya lihat kilas balik, pandemi flu 1920 melahirkan resesi ekonomi. Tetapi tahun 1930 melahirkan depresi ekonomi. Nah, kalau sudah depresi, Anda tahu sendiri, yaitu yang keluar Perang Dunia Kedua, Bapak. Nah, bagaimana kita bersama, bukan hanya Indonesia, tetapi umat manusia ini mencegah agar resesi ekonomi yang kita sedang hadapi ini jangan makin parah sehingga menjadi depresi ekonomi. Kalau itu terjadi, ya saya khawatir akan apa yang akan terjadi. Silakan. Setuju sekali Pak Jaya, itu sebabnya
forum-forum komunikasi multilateral terus-menerus didorong untuk dikembangkan Pak Jaya, karena Perang Dunia Pertama dan Kedua yang terjadi di Eropa itu sebenarnya terjadi karena tidak ada forum untuk mengkomunikasikan interest, kepentingan-kepentingan dari masing-masing negara itu. Nah, itu sebabnya mengapa ketegangan di Laut Cina Selatan misalnya, ya, terus gelagat kuat bahwa Tiongkok mengambil alih posisi Amerika Serikat dalam perlombaan ekonomi dunia dan seterusnya, ini harus kita cermati terus Pak Jaya. Dan Amerika sepertinya pendekatannya masih konfrontatif karena malah membuat aliansi dengan Australia, Jepang, India untuk mengepung Tiongkok. Jadi itu sebabnya dalam berbagai forum kebudayaan, ya, terus kemudian forum-forum yang lebih menekankan soft skills, ya, ya, ini terus-menerus harus dikembangkan Pak Jaya. Memang setuju, IMF melihat dunia ini kan sudah highly leverage, ya, negara-negara sedang berkembang utangnya sudah banyak sekali, sudah berat sekali, bahkan untuk mengutang lagi, menutup utang pun sudah nggak kuat sebenarnya. Ya, itu sebabnya ada istilah HIPC, highly indebted poor countries. Negara yang sudah utangnya banyak, miskin parah. Ya. Highly. Ya, ini dulu ada forum misalnya Paris Club, London Club. Nah, mungkin kita juga harus membuat klub-klub seperti itu agar ada haircut begitu Pak Jaya. Ya, haircut. Ya, karena kalau utang kita bertambah seperti sekarang kan utang kita 36% dari produk domestik bruto. Kalau nanti sudah meningkat di atas 40-an, mendekati 50-an, itu artinya sekian persen dari APBN, kalau belanja negara katakanlah 2.500 triliun, maka lebih dari 30% belanja negara hanya untuk membayar bunga dan cicilan utang. Ini berat sekali. Yeah. Berat sekali itu artinya sama dengan 4 sektor prioritas dalam APBN. Pendidikan, kesehatan, PU, dan pertahanan. Ini kan itu sama aja sebenarnya dengan ya tadi yang dikatakan Bung Karno, ya, negeri kita betul-betul negeri yang tergantung, ya, yang tidak bisa mandiri. Dan negeri seperti ini tidak memiliki hak untuk mendapatkan martabat terhormat lah dalam pergaulan internasional. Itu Pak Jaya. Oke, ya. Terima kasih Prof dan terima kasih teman-teman tadi yang juga sudah bergabung semua. Nah, waktu aja yang membatasi, Prof, kita nggak punya apa-apa, tapi kami nanti akan kirim ini sebagai tanda terima kasih kepada Profesor Dr. Hendrawan Supratekno yang telah berkenan menjadi narasumber acara sederhana ini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mari kita beri tepuk tangan gegap gempita untuk Prof. Terima kasih Pak Jaya.